Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dengan Ibu dosen Ari Apriani, di sini saya akan mempresentasikan modul yang berjudul pengukuran dispersi dengan kelompok yang pertama yang bernama Valentino Vidi dengan NIM 411211115 4. Yang kedua dengan Amsal Eka Aditya Purba dengan NIM 4112111206. Oke. Mulai dari gue. Ya. Di sini pengukuran dispersi ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama yaitu dispersi absolut. Nah, di sini dispersi absolut itu ada yang namanya range. Nah, range ini merupakan sebuah perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam sebuah kelompok data. Nah, di sini kita cara mencarinya adalah dengan mencari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Lalu di sini ada interquartile range yang dimana kita mencarinya dengan kuartil teratas dari sebuah data dikurangi dengan kuartil terbawah. Lalu di sini ada kuartil definition yang mencarinya adalah dengan mengurangi kuartil teratas dengan kuartil yang di bawah lalu dibagi dua. Lalu di sini juga ada simpangan rata-rata atau bisa disebut AD. Nah, di sini terbagi dua, yaitu dengan data yang tidak tergroup atau ungroup dan juga data yang tergroup. Untuk data yang ungroup ini memiliki rumus sigma X dikurangi mu dibagi N. Nah, di sini mu itu digunakan untuk seperti sini. Mu itu digunakan untuk populasi, sedangkan kalau untuk kita sampel ini menggunakan X bar. Nah, lanjut, berarti di sini X dikurangi mu atau X bar dibagi N. Yang nanti di grup ini cuman perbedaannya itu dengan adanya dikali frekuensi. Lalu selanjutnya ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua, ada yang ungroup dan group. Di sini yang ungroup ini untuk yang mu atau yang populasi ini rumusnya adalah akar kuadrat dari sigma X dikurangi X mu dibagi N, X kurangi mu kuadrat lalu dibagi N. Di sini standar deviasi ini digunakan untuk menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, lalu untuk yang di sini X bar-nya ini untuk yang sampel ini perbedaannya ada dua. Ada yang untuk N-nya lebih besar daripada 30 dan juga ada yang N-nya lebih kecil daripada 30. Nah, lalu di sini perbedaan di antara keduanya ini hanya ada di N kurangi satunya saja. Untuk yang di grupnya sama seperti yang di sebelumnya, hanya berbeda dikalikan frekuensinya saja, sisanya sama semua. Lalu untuk yang varians ini adalah sebuah rata-rata kuadratnya dari si standar deviasi ini, yang nantinya itu digunakan untuk mengetahui deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-ratanya. Nah, di sini juga sama seperti yang sebelumnya, untuk rumusnya itu hanya dikuadratkan saja. Akarnya ini kan kalau dikuadratkan artinya akarnya akan hilang, lalu simbol ini akan berbentuk kuadrat. Semuanya sama seperti yang di standar deviasi, hanya bedanya kita mengkuadratkan saja. Dispersi relatif yaitu di sini akan terbagi menjadi kovariasi, yaitu dengan rumus CV sama dengan top per mu I dikali 100%. Yang kedua itu dengan kovariasi kuartil dengan rumus CVQ sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1 per kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikali 100%. Yang ketiga itu angka baku, yaitu dengan Z sama dengan X dikurang mu I per to. Mu I di sini artinya berarti masih populasi yang kalau dibentuknya sampel artinya terjadi X bar. Lanjut. Oke, di sini selanjutnya terdapat rumus untuk mengetahui kemencengan suatu datanya. Di sini terdapat 3 rumus, yaitu rumus Pearson, Bowley, dan matematis. Untuk rumus Pearson ini SK sama dengan 3 dikali X bar
dikurangi median dibagi dengan S. Ini standar deviasi. Tapi ini untuk sampel. Kalau untuk populasi itu berarti X bar ini diganti dengan tau dan S ini kita ganti kebalik X bar ini kita ganti mu dan S kita ganti dengan tau. Lalu atau juga bisa dengan modus ya, dengan rumusnya X bar dikurangi modus per S atau standar deviasi untuk sampel. Untuk populasi artinya mu dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. Lalu untuk dengan rumus Bowley ini kita menggunakan kuartil, yaitu dengan kuartil 3 atau kuartil atas dikurangi dengan 2 dikali kuartil 2 atau kuartil tengah dikurangi dengan kuartil 1 atau kuartil bawah dibagi dengan kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Lalu untuk rumus matematis ini kita menggunakan sigma F di dalam kurung X min mu tutup kurung pangkat 3 dibagi N dikali tau atau standar deviasi dipangkatin 3. Ini untuk populasi, untuk sampel sama saja, cuman berbeda di simbolnya saja, yaitu untuk standar deviasi untuk sampel S dan untuk mu-nya ini kita ganti dengan X bar. Nah, lalu di sini untuk mengetahui apakah si datanya ini akan sangat menceng atau agak menceng, untuk yang si rumus Pearson-nya ini kita menggunakan jika SK-nya ini lebih kecil dari minus 0,5 artinya itu dia sangat menceng dan itu sangat mencengnya ke kiri. Lalu untuk yang S apabila SK-nya itu lebih besar daripada 0,5 artinya dia sangat mencengnya lebih ke arah ke kanan. Nah, lalu untuk yang rumus Bowley-nya ini SK ini jika SK-nya lebih kecil daripada minus 0,3 itu artinya dia akan sangat menceng ke kiri dan untuk yang SK lebih besar dari 0,3 ini dia akan sangat menceng ke kanan. Lalu untuk yang agak mencengnya ini untuk rumus Pearson itu SK ini ada di antara dari 0, minus 0,5 dengan 0,5 ada di tengah-tengahnya artinya kan. Lalu untuk yang Bowley juga sama hanya berbeda dari minus 0,3 lebih kecil daripada SK lebih kecil daripada 0,3. Nah, lalu di sini ada ukuran keruncingannya juga yang artinya nanti semakin kecil ukuran keruncingannya itu artinya penyebaran data juga semakin tidak menyebar yang artinya lebih bagus. Nah, di sini artinya kita mencarinya dengan tau 4 sama dengan sigma F dalam kurung X min X bar tutup kurung pangkat 4 per N dikali S pangkat 4. Ini untuk populasi untuk sampel. Untuk yang populasi seperti biasa diganti lagi dengan X bar dengan mu dan standar deviasinya kita ganti dengan tau. Nah, untuk itu lalu kita lihat jika tau 4-nya lebih besar daripada 3, artinya dia lebih namanya laptop kurtik. Kalau tau 4-nya sama dengan 3, di sini berarti kita panggil dia dengan mesokurtik. Dan untuk platikurtik ini tau 4-nya lebih kecil daripada 3. Nah, lalu kita lanjut dengan contoh soal. Disajikan tabel sebagai berikut, yaitu dengan diberikan suatu tabel data seperti di atas dan kita mencari yang pertama range, yang kedua simpangan rata-rata atau AD, yang ketiga standar deviasi, yang keempat varian, yang kelima koefisien variasi. Di sini kita akan menulis ulang tabela dan tabela sebagai berikut. Di sini kita akan mencari XI, yaitu dengan cara tepi bawah kiri ditambah tepi atas kanan, kemudian dibagi 2, yaitu dengan angka 40 ditambah 44, kemudian dibagi 2 dengan hasil 42, dan seterusnya. Lalu di sini frekuensinya juga kita tambahkan untuk mencari N. Lalu lanjut. Kemudian di sini kita mencari Fx dengan cara frekuensi dikali X yang telah kita cari tadi, yaitu 3 dikali 42 dengan hasil 126, kemudian 4 dikali 47 dengan hasil 188, dan seterusnya. Dan hasil totalnya itu, hasil total F kali X itu 5.429. Di sini kemudian mencari nilai X min rata-rata dengan cara rata-ratanya itu 5249 dibagi 80 dari hasil frekuensi dengan hasil 68,6125. Di sini cara mencari X min rata-rata yaitu 42 dikurang 68,6125 dengan hasil min 26,61.
Yang kedua itu 47 dikurang 68,6125 dengan hasil min 21,61 dan seterusnya. Di sini mencari ini untuk memutakan X min rata-ratanya dari yang tadinya minus ini dimutlakan, yang artinya berarti dipaksa menjadi positif. Jadi yang artinya di sini hanya mempositifkan yang minus, artinya yang minus-minusnya ini kita tulis ulang menjadi positif. Nah, lanjutnya di sini F dikali X min rata-rata, yaitu dengan cara frekuensinya 3 dikali 26,61, yang 26,61 dari hasil yang telah dimutlakan dengan hasil 79,83, kemudian 4 dikali 21,61 dengan hasil 86,44 dan seterusnya, sehingga didapatkan total hasil yaitu 826,44. Kemudian untuk F kali X min rata-rata ini kita kuadratkan terlebih dahulu. X min rata-rata ini kita kuadratkan untuk mencari yaitu sebuah varians. Varians ini kan varians dan standar deviasi ini kan artinya kan total F sigma F ya, ini harus kita kuadrat X min X bar ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Nah, biar untuk memudahkan itu kita cari terlebih dahulu di tabel ini, yaitu dengan X min rata-rata ini kita kuadratkan 26,61 kita kuadratkan. Nah, setelah itu kita kali dengan 3. Dan setelah ini sudah kita hitung semua dengan kalkulator, jadi sudah pasti hasilnya ini. Yang jadi artinya seperti 3 dikali 26,61 dikuadratkan, ya hasilnya 21, 24,28 seterusnya sampai data terbawah, lalu habis itu kita totalkan menjadi 13.131,96. Nah, lalu di sini setelah semuanya sudah tercari, nah di sini kita cari range-nya. Gimana, Sal? di sini kita mencari range yaitu dengan 97 dikurang 42 sama dengan 55. Yang B itu AD. Yang kedua itu AD 826,44 dibagi 80 sama dengan 10.000,3305. Yang C di sini to sama dengan akar sigma F dalam kurung X min X bar kurung tutup kuadrat per N sama dengan 12,81. Nah, Yang D itu sebentar. Ini biar nggak, ini kita lanjutin aja. Jadi sekalian kayak di rumusnya itu di sini kan to sama dengan akar dari sigma F X min X bar kuadrat. Nah, ini kan di sini X min X bar kuadratnya di tabel yang atas kan udah ada kan. Wes kok. Aduh. Nah, di sini kan sudah ada. Di sini fungsinya kita mencari ini dulu agar kita menjawab soal-soalnya dengan mudah. Jadi kan di sini disuruh sigma F per dalam kurung X min X bar dikuadratkan. Nah, di sini kan itu sudah ada nih. Dengan total 131,96. Nah, di sini langsung kita masukin aja. Kita masukin aja berarti akar dari 131,26 tadi ya. ya. Lalu kita bagi N ini tadi kan 80 kan, total dari frekuensinya itu 80. Lalu setelah ini kita cari dihasilkan 12,81. Seperti itu. Lalu untuk yang D ini kan, D itu tadi apa? Varian ya? Varian. Nah, untuk varian ini kan cuman kayak dikuadratin doang kan dari yang si standar deviasinya ini. Artinya kan nggak usah kita akarin lagi, ya udah berarti artinya dari hasilnya itu berarti 13.131,26 ini langsung kita bagi dengan 80, yang dimana hasilnya itu 164. Nah, untuk lalu habis itu setelah itu yang di koefisien variasi ini cuman kita ingin cari koefisien variasinya doang, walaupun sebenarnya di yang apa
Dispersi relatif ini harusnya kan membagi dua data kan. Cuma di sini kan kita bisa aja dengan satu data untuk menjadi koefisien variasinya. Nah, di sini itu dengan cara standar deviasi dibagi dengan mu, atau kalau kita pakai sampel ini artinya dibagi dengan X bar. Nah, di sini standar deviasinya sudah ketahuan 12,81 dibagi dengan X barnya nih. X bar itu kan berarti di sini berapa salah? Oh ini ya, 68,6125. Ya, Ini ya. 68,6125. Nah, berarti di sini kita sudah bagi dengan 68,6125. 25. Yang artinya nanti hasilnya itu menjadi 0,8 0,187 bla 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 dikali dengan 100%, yang nanti hasilnya ini 18,7%. 18,7%. Nah, seperti itu untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi lebih mudah untuk mencari tabel-tabelnya terlebih dahulu, seperti yang dibutuhkan terlebih dahulu sama dengan soalnya. Lalu setelah itu baru kita kerjakan soal-soalnya sesuai dengan rumus-rumus yang ada yang sudah diberikan. Seperti itu. Lanjut, Sal. Berarti udah selesai. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata saat menjelaskan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih semuanya.